Baik teman-teman, kita lanjut di sesi terakhir bersama Pak Tajudin Rahman dan Pak Ramsah. Pak Taju, kelihatannya semakin hari makin ramai orang bicara hukum ya. Saya itu selalu mengambil posisi orang yang lebih moderat melihat persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan politik. Kalau kita lihat jadi kalau kita lucu-lucu aja ya, kan di sektor hukum ini banyak sekali orang terkait. Kalau di institusinya Pak Taju ada Peradi, ada LBH, ada macam-macam semua ada. Ada ICW, ada GNPK, ada polisi, ada jaksa pertanyaan saya sebagai masyarakat biasa, tidak adakah satu institusi yang menjadi wadah untuk udah selesai semua bos begitu? Jadi tidak ada letupan muncul sana. Ini kayak balon kan, dipencet sini muncul sini, pencet sini muncul sini gitu. Kan sebenarnya makanya tadi saya mengatakan itu sebenarnya kenapa dulu ide saya, dan itu saya punya tulisan dimuat di Kompas loh, tentang perubahan sistem peradilan di Indonesia, dimuat di Kompas saya punya. Saya melihat bahwa revolusi tidak mungkin. Enggak. Ya kan? Reformasi sudah selesai. Iya. Satu-satunya jalan yang saya berharap, kalau sistem peradilan di Indonesia dirubah, hakim yang ada sekarang dia menjadi moderator saja, dan juri yang memutus. Kan kalau juri kan itu kan diambil dari berbagai ahli dan profesi yang dia tidak hari-hari kerja itu. Ya kan? Jadi si pencari keadilan ini kan tidak bisa menghubungi. Dan di dalam sistem hukum seperti misalnya di Inggris, di Amerika, di Singapura, mereka tidak bisa ketemu itu, disembunyi. Nanti dia sidang baru muncul lagi. Nah itu kan, jadi artinya apa? Substansi hukumnya itu, materi hukumnya itu sudah harus dibikin, ya, supaya tidak bisa orang ketemu siapapun yang memegang, yang memutus perkara. Kemudian yang dulu dianggap tidak beres, dia tidak lagi memutus, dia menjadi moderator saja. Nah, yang lain ini pasti ikut. Tapi kan kalau menurut saya ya, kalau Pak Tajuk bilang susah juga, karena kalau kita mau revolusi itu juga udah susah juga kita bilang revolusi, tidak mungkin kan. Kecuali kalau misalnya Pak Ram saya mau jadi revolusi ya tapi kan ada upaya yang seperti tadi, kooptasi hukum terhadap politik, bahwa politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Jawabannya iya. Tapi ada kan batas-batas hukumnya di sini, batas-batas politisnya di sini, kan seperti itu kita berbicara. Tapi sampai hari ini saya melihat antara politisi dan penegak hukum itu sampai hari ini, karena ini sistem bernegara ini kan sejak reformasi ini kan kita caplok dari sana sini itu teori, dan kemudian kita bikin di dalam undang-undang kita. Misalnya tadi yang lembaga-lembaga negara yang dibikin, yang dia bilang, coba pikir, ada Kompolnas, ada Komisi Kejaksaan, yang semua ada Komisi Yudisial. Tapi kan ya begitu-begitu juga. Masalahnya di mana? Masalah karena orang yang dibangun, yang dimasuk di situ, dia bukan tidak kapabel. Bukan orang yang diharap untuk duduk di situ. Makanya waktu proses rekrutmen yang dilakukan ketika KPK lahir pertama, tim sel. Nah, tidak orang-orang yang masuk di situ kan memang ya bisa dipercaya. Dan inilah yang 57 yang dipecat ini. Kan ini kan saya bilang tadi, konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh kalangan elit oligarki bersama dengan politisi ini yang memegang kekuasaan, dia berhasil meruntuhkan ini. Dua institusi yang dia sebut itu tidak dipercaya, dia yang pegang sekarang. Bagaimana mungkin Anda berharap? Nah, Ram, kan tadi Pak Taju bilang ada institusi yang lebih sedikit di atas dari APH ini. Misalnya kalau di kepolisian ada Kompol, Komisi Kepolisian. Komisi Kepolisian, di Jaksa ada Komisi Kejaksaan. Iya kan? Ada Komisi Yudisial. Ada Komisi Yudisial untuk hakim. Sejauh mana GNPK di pengacara saya ketua kehormatan? Menurut Anda, di mana persoalannya? Kan ada semua. Jadi GNPK ini juga kan
bagian dari masyarakat, Kak. Jadi masyarakat terkecil itu personal membentuk satu wadah yang bergabung, salah satunya adalah GMPK. Ya, fungsi kita kan sebenarnya tidak terlalu kuat ya. Dia hanya berada pada undang-undang keormasan, kemudian peraturan pemerintah, kemudian Perpres nomor 71. Jadi cuma sampai di situ. Dia cuma menjadi pressure group saja. Iya, pressure saja. Jadi saya sendiri sebenarnya gini. Dia tidak Tapi kalau kayak Anda, misalnya organisasi Anda, apakah Peradi? Peradi, ya. Peradi. Oh, apakah juga punya akses untuk menyampaikan ke komisi kepolisian? Nah, begini, ini yang kan Pak Ancu kan juga sebagai pengamat dan juga politisi. Iya. Nah, kalau dalam teori sistem politik itu kan di mana fungsi itu organisasi profesi? Dia berada pada subsistem yang tujuannya adalah menjadi alat pressure group. Jadi organisasi profesi itu idealnya menurut sistem politik, dalam sistem politik itu dia menjadi alat pressure group. Nah, alat pressure group itu baru dia berfungsi sebagaimana mestinya kalau dia tunggal. Kalau dia terpecah tidak mungkin, Pak. Sekarang ini sudah dipecah-pecah pengacara, Pak. Sejak terjadi perebutan kekuasaan Peradi, kemudian dia pecah. Ada yang seperti saya di pihaknya Otto Hasibuan, terus ada Humphrey, terus ada Luhut Pangeribuan, ada Todung Lubis yang sudah duta besar, masih ada juga dia bikin, dan lain-lain sebagainya. Keluar surat keputusan Mahkamah Agung 73 tahun 2015 yang memberi kesempatan kepada semua organisasi ini untuk mengangkat pengacara baru. Maka lahirlah pengacara-pengacara baru yang semula susah menjadi pengacara dan sekarang preman pun jadi pengacara. Enggak, maksud saya begini, Pak. Enggak bisa dia tidak bisa menyuarakan aspirasinya. Ini kan menarik. Maksudnya dia tidak bisa menyuarakan aspirasinya, aspirasi rakyat yang dia bela karena dia sendiri pecah. Tidak didengar. Enggak, maksud saya bingung juga saya bilang. Artinya begini. Tadi Anda bilang Peradi itu ada 4. Bukan 4, 5. 5. Iya kan. Kalau saya sih orang awam yang lucu-lucu aja. Itu kan terjadi di pusat misalnya ya. Karena orang di Jakarta semua ya ketuanya. Sementara Anda Peradi si A, Taju, Peradi si B, saya kasih Ram saja dulu. Padahal kok di Makassar sama-sama aja kok. Begini, ini saya mau bicara teknis ya. Contoh yang paling konkret. Sekarang saya Ketua Dewan Kehormatan Peradi versi Otto Hasibuan. Nah, kan tujuannya saya adalah mengadili pengacara yang nakal yang tidak memberikan pelayanan hukum yang baik kepada klien. Iya. Kalau saya tegas, saya adili, misalnya saya pecat, dia pindah ke ini organisasinya ini. Jadi jangan korban. Pindah. Saya tanya dulu. Jadi inilah bahaya. Jadi saya tanya dulu. Dia pindah ke Ramsa misalnya, kan pernah ada satu kubu sama Ramsa. Nggak ada urusan dengan itu. Sekarang dia, pokoknya yang penting dia bisa makan uang. Dan kemudian yang korbankan rakyat. Siapa yang bikin surat keputusan 73 tahun 2015 itu? Ketua Mahkamah Agung. Maka saya bilang ini kan, ini namanya substansi hukumnya, materi hukum. Jadi kalau substansinya tidak beres, strukturnya ikut tidak beres. Kalau struktur tidak beres, maka perilaku hukumnya juga tidak beres. Terus kenapa pemerintah mengadakan pembiaran ada 4 Peradi? Nah, tanya kepada rumput yang bergoyang. jadi gini, Kak, ini organisasi Peradi, organisasi besar, hampir sama dengan GMPK. Itulah tadi dari awal saya sampaikan ke Kak Ancu, bahwa ada kebebasan yang dibuka selonggar-longgarnya oleh pemerintah, sehingga masyarakat itu rame-rame membuat organisasi sama. Kalau dia ini bisa, mengapa saya katakan bisa? Kalau dia bersatu pada waktu menjalan reformasi dulu, dia bersatu membuat gerakan anti korupsi untuk seluruh elemen-elemen anti korupsi itu bersatu untuk melawan ketidakberesan ini, itu ada kemungkinan bisa berhasil. Ini yang tadi pertanyaan itu Pak Incu itu, Anda harus misalnya dengan ACC, dengan apalagi yang di Jakarta itu, harus menjadi satu. Karena dia tidak ada istilahnya, tidak ada perebutan kepentingan di situ secara pribadi, karena dia betul-betul untuk rakyat kan. Kalau profesi saya kan dia memang cari makan. Ya di samping memang dia tentu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memang menyatakan bahwa selain dia mencari makan, dia juga menegakkan hukum.
Kan sekarang kan di situ kan dikatakan bahwa kalau dulu kan penegak hukum jaksa, hakim dengan polisi saja. Sekarang pengacara juga dalam undang-undang itu adalah penegak hukum. Iya. Penegak hukum juga. Tapi kan penegak hukum yang disepelekan. Tambah media sedikit. Tambah media. Harapannya ya. Harapannya media. Ya, harapannya media. Jadi ya kita ini kan dipancing Pak Ancu ada solusi untuk negara. Anda salah satunya. Gitu. Oke Pak Taju, Problem solving dikasih kita Pak Ancu. kan forum ini akan berjalan terus. Tentu saya punya ekspektasi, punya harapan bahwa ke depan persoalan hukum ini kan menjadi persoalan yang seperti saya katakan tadi bahwa dinamika masyarakat itu kan selalu dimediasi oleh hukum. Ya. Kita naik mobil dimanapun, seperti Anda bilang, dimanapun kita berdua sama pohon di hutan sekarang kan Ada hukum. ada hukum, karena ternyata kan memang saya lagi belajar lingkungan, karena memang pohon sudah punya legal standing untuk Nggak bisa seenaknya dipotong. Iya, Ya. nggak bisa seenaknya dipotong. Memang tuh menarik sekali. Nanti kita diskusi soal itu. Saya juga pengen sekali kita diskusi seperti itu. Tapi menurut Pak Taju, dalam suasana yang seperti Anda cerita tadi, bisa kita bilang kan carut marut atau bagaimana, tapi kan kita tidak bisa terlepas juga bahwa ada harapan kita lebih bagus. Apa harapan Anda? Harapan saya tentu yang pertama bahwa ini kan saya tidak mau bicara teknis ya. Harus sistem politik dan hukum itu harus diperbaiki. Karena kalau itu tidak dibangun dengan bagus dan kemudian struktur diperbaiki, tidak akan kita bisa menghasilkan perilaku sosial, dan perilaku kita terhadap hukum itu tidak bisa bagus. Jadi sikap dan perilaku kita terhadap hukum yang disebut budaya hukum itu tidak akan bisa kita berhasil dengan baik kalau substansi dan struktur itu tidak diperbaiki. Termasuk teman-teman hukum memberikan edukasi kepada masyarakat Ya, juga. yang kalau saya bicara struktur itu kan berarti aparat penegak hukum. Termasuk ya kalau misalnya yang tadi Suryono Sukanto mengatakan sarana prasarana itu kan infrastruktur gedungnya toh. Iya. Tapi itu kan soal lain itu. Tapi kalau ini perilaku aparat hukumnya seiring dengan substansi hukum yang dia kerjakan, ya insya Allah. Tapi Itu yang saya bilang tadi, perjalanan panjang yang kita tunggu. Termasuk edukasi pada masyarakat Ya, terhadap kan taat hukum. Pendidikan hukumnya juga harus diperbaiki, ya kan? Iya. Ya jangan orang dididik menjadi pengacara saja, menjadi hakim saja. Dia harus dididik menjadi orang yang menegakkan hukum dengan baik ketika dia terjun ke masyarakat supaya dia punya idealisme. Oke, terima kasih Pak Taju. Pak Ramsa, bagaimana harapan Anda ke depan sebagai bahagian daripada Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi? Saya kira hampir sama, karena pendapat saya dengan Kak Taju. Begini, politik dengan hukum itu memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kita berharap bahwa orang-orang yang di politik yang dihasilkan oleh partai politik, seyogianya bahwa partai politik menjadi laboratorium untuk calon-calon pemimpin. Iya. Calon-calon pemimpin yang dihasilkan oleh parpol ini haruslah benar-benar menyatu dengan dirinya persoalan hukum ini, sehingga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Ya tentunya orang-orang politik yang diberi amanah, yang dihasilkan oleh partai politik yang memahami hukum ini, ya bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi memahami hukum itu dengan baik. Bagaimana kalau sekarang ini kita lihat, dengan tidak merendahkan saudara-saudara kita yang ada sekarang. Iya. Saya tadi sudah mencontohkan dengan Ancu bahwa penetapan anggaran ini harusnya teman-teman di DPR yang memiliki fungsi 3 tadi ini, Iya. yang memahami betul bahwa yang mana yang harus ditetapkan anggaran berdasarkan usulan pemerintah daerah. Begitu juga pemerintah daerahnya yang dihasilkan oleh parpol untuk diusung menjadi kepala daerah harus memahami daerah yang akan dipimpin. Kalau tidak mengerti, yang susah masyarakatnya, Kak. Iya. Susah masyarakatnya, seperti yang dikatakan oleh Kak Taju, bahwa hukum dan pemimpin yang dihasilkan lewat pemilu apakah namanya, akhirnya menyengsarakan rakyat juga. Karena itu kepentingan mereka saja untuk mewakili, untuk memberikan kesejahteraan ke partainya atau apakah namanya, Kak. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Oleh karenanya memang perlu perbaikan secara menyeluruh lah. Iya. Karena kasihan masyarakat yang menjadi korban di bawahnya. Oke. Terima Barangkali- kasih
Pak Ramsa, Pak Taju, kesimpulannya saya selalu mengambil seperti Pak Taju bilang, saya konsultan politik, saya selalu berangkat dari pemahaman politik. Kalau kita lihat politik itu kan Konsultan politik di sistem politik yang carut marut. Politik itu kan adalah wahana untuk mendistribusi kebaikan, mendistribusi keadilan. Karena dia mendistribusi keadilan, maka harus ada orang yang mendistribusi. Itulah sebabnya orang selalu mengatakan politik itu kekuasaan. Karena harus. Tetapi mendistribusi keadilan dan kesejahteraan juga harus ada aturannya. Iya. Hukum. Jadi hukum sama politik sama kekuasaan tidak bisa terpisah. Terima kasih Pak Taju, terima kasih Pak Ramsa. Kita jumpa di kesempatan yang lain dengan berbagai masalah persoalan hukum. Dan saya selalu bilang, kalau kita bicara sama orang hukum itu panjang sekali, tidak ada habisnya. Iya. Karena saya sampai pagi kalau saya. Karena judulnya satu, bukunya satu, interpretasinya bermacam-macam. Iya kan, KUHP kan sama. Tapi nanti kita diskusi yang akan datang, ada yang saya lupa, tapi nanti kita di sesi yang selanjutnya kita berbicara. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa dalam forum diktum selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.